Ohayou gozaimasu. Hajime mashite. Watashi no namae wa Kaniya desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ohayou gozaimasu. Hajime mashite. Watashi no namae wa Anis desu. Ohayou gozaimasu. Hajime mashite. Watashi no namae wa Alia desu. Ohayou gozaimasu. Hajime mashite. Watashi no namae wa Muhammad Jamal desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dimensi budaya Hofstede, komunikasi lintas budaya yang dikembangkan oleh Great Hofstede. Ini menunjukkan pengaruh budaya masyarakat terhadap nilai-nilai anggotanya dan perilakunya. Ini adalah presentase budaya Hofstede dalam negara Jepang. Yang pertama adalah Power Distance Index yang terdiri dari High Power Distance versus Low Power Distance. Jepang termasuk low power distance karena tidak terlalu mempermasalahkan status ataupun ras. Yang penting bagi mereka adalah kedisiplinan dan loyalitas saat bekerja. Yang kedua adalah dimensi individualisme versus kolektivisme. Jepang termasuk kolektivisme karena menempatkan harmoni kelompok di atas pendapat individu. Jepang adalah salah satu negara yang paling menghindari ketidakpastian di dunia. Dalam keadaan ini, Jepang belajar untuk mempersiapkan diri untuk situasi yang tidak pasti. Dimensi yang keempat adalah masculinity versus femininity. Jepang termasuk maskulin karena masyarakat Jepang lebih menuntut profesionalitas. Masyarakat Jepang gigih dan tekun dalam bekerja. Dimensi yang kelima adalah long-term orientation versus short-term orientation. Jepang termasuk long-term orientation karena tingkat investasi yang terus-menerus tinggi dalam R&D bahkan di masa-masa sulit secara ekonomi. Yang terakhir adalah dimensi indulgence versus restraint. Jepang merupakan budaya restraint sebab orang-orang mereka tertahan oleh norma-norma sosial dan merasa bahwa memanjakan diri agak salah. Dimensi budaya Trompeners, komunikasi lintas budaya yang diterapkan pada bisnis dan manajemen umum yang dikembangkan oleh Franz Trompeners dan Charles Hampden. Dimensi pertama yaitu adalah universalism versus particularism. Jepang sebagai particularism memberikan perhatian lebih besar kepada kewajiban, hubungan, dan situasi yang unik. Dimensi yang kedua merupakan dimensi individualism versus communitarism atau collectivism. Jepang merupakan communitarism. Communitarism mengacu pada orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok, menekankan pada keuntungan bersama. Dimensi yang ketiga dari budaya Trompeners adalah neutral versus emotional. Budaya Jepang dalam artian budaya netral, di mana hubungan bisnis berperan penting dan fokus pada tujuan. Dimensi yang keempat dari budaya Trompeners adalah specific versus diffuse. Dimensi Jepang merupakan diffuse, yaitu memiliki budaya yang tersebar, di mana orang menghabiskan waktu di luar jam kerja dengan rekan kerja dan kontak bisnis mereka. Dimensi yang kelima merupakan dimensi achievement versus ascription. Jepang memiliki budaya achievement, di mana senioritas, jenis kelamin, dan mungkin sekolah yang tepat penting untuk mendapatkan status. Dimensi yang keenam
merupakan dimensi sequential time dan synchronous time. Jepang memiliki budaya sequential, di mana orang-orang selalu tepat waktu dan memenuhi tenggat waktu. Dan dimensi terakhir dari budaya Trompeners adalah dimensi internal direction versus outer direction. Jepang memiliki budaya dengan locus control eksternal, di mana tindakan difokuskan pada hubungan dan menjaga harmoni.